Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gius Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar lagi materi-materi yang terkait dengan ACEP preparation ya. Well, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan belajar ya latihan grammar and structure ya dengan soal-soal yang mengandung inverted subject and verb. Oke, ini termasuk soal yang mudah sebetulnya ya bagi teman-teman yang sudah paham materinya. Karena nanti ada trik yang sangat dahsyat ya. Trik yang sangat-sangat membantu teman-teman untuk bisa menjawabnya dengan mudah. Oke, tapi bagi teman-teman yang belum paham materinya, nah yang seperti ini justru bisa sangat menjebak ya. Sehingga teman-teman malah menjawab atau memilih jawaban yang salah. Oke, nah sehingga kita perlu tahu materi dan juga triknya ya. Nah, seperti apa triknya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut, ya silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, ya ini dia contoh soal terkait dengan inverted subject and verb. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apa itu inverted subject and verb? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu inverted subject and verb, nah maka silahkan cek video saya yang menjelaskan tentang materi inverted subject and verb ya. Nah, karena trik ini hanya bisa dipakai apabila teman-teman sudah paham materinya. Nah, dan materinya tidak sulit ya, materinya cukup mudah dan tidak banyak. Ya, silakan cek videonya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, saya anggap teman-teman sudah paham materi tentang subject and verb. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama ini. Ini soal yang sangat mudah ya, kalau kita tahu triknya. Bagaimana triknya? Nah, triknya adalah kenali negative word. Ya, ini clue-nya ada pada kata rarely. Oke, nah jadi rarely ini adalah salah satu anggota dari negative word. Ya, dan apabila ada negative word berada di depan kalimat seperti ini, nah kemudian diikuti oleh gap ya, maka jawabannya sangat mudah. Jawabannya pasti yang berawalan kata kerja. Kemudian diikuti oleh subjek. Itu ya. Nah, jadi kata kerjanya biasanya berupa auxiliary verb, walaupun tidak selalu ya. Tapi yang jelas kata kerja kemudian diikuti oleh subjek. Nah, jadi kalau kita lihat di antara pilihan jawaban A, B, C, D, mana yang berawalan kata kerja? Ya, jawabannya adalah yang D, betul. Berawalan kata kerja dan diikuti oleh subjek. Are ini kata kerja ya, dia to be, kemudian subjeknya military bands. Nah, maka D inilah jawaban yang tepat. Karena A, B, C tidak ada yang berpola verb plus subjek. Ya, mudah kan? Ya, jadi clue-nya ada pada kata rarely, karena dia berupa negative words. Dan ingat, negative word itu dia diikuti dengan verb plus subjek. Yang penting dia berada di depan kalimat ya, negative wordnya ya, bukan berada di tengah. Oke, nah jadi mudah kan? Teman-teman nggak perlu pusing untuk menerjemahkan soal ini atau menganalisa satu persatu kata yang ada ya. Pokoknya itu saja, lihat kalau ada negative word di depan kalimat dan diikuti oleh gap seperti ini, maka pasti jawabannya adalah yang berpola verb atau kata kerja plus subjek. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini juga sangat mudah, clue-nya ada pada kata than. Ya, ini ada kata than ya. Then ini menunjukkan bahwa kalimat ini berupa kalimat yang mengandung comparative degree ya. Nah, apabila teman-teman mendapati soal dengan kata than kemudian diikuti oleh gap, maka jawabannya sama dengan
contoh soal yang pertama tadi polanya ya, yaitu pilih pilihan jawaban yang berpola kata kerja plus subjek. Ya, jadi kata kerja plus subjek. Maka kalau kita lihat A, B, C, D, mana yang berpola kata kerja plus subjek? Ya, jawabannya adalah yang B. Do. Nah, ini kata kerjanya ya. Nah, sementara yang lain tidak ada yang berawalan kata kerja. Gitu ya. Nah, jadi clue-nya apabila ada kalimat dengan then diikuti oleh gap, nah maka pilih pilihan jawaban yang berpola kata kerja plus subjek. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Oke, nah ini sama ya. Masih berpola kalimat yang mengandung then di tengah. Karena teman-teman sudah tahu triknya nih, pasti sudah bisa menjawab ya. Kira-kira A, B, C, D jawabannya yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah yang D ya, yaitu is moving atom. Karena dia berpola kata kerja, yaitu is, kemudian diikuti oleh subject a moving atom. Oke, nah mudah kan? Iya, mudah sekali ya. Jadi teman-teman tidak perlu menganalisa terlalu dalam atau menghabiskan waktu lama-lama untuk menerjemahkan artinya ya. Cukup lihat kalau ada then di tengah, diikuti gap, maka pilih pilihan jawaban yang berawalan kata kerja, diikuti subjek. Oke, contoh soal nomor 4 sekarang. Nah, ada were berada di depan kalimat. Bagaimana triknya? Ya, clue-nya ada pada kata were. Dan dia berada di depan kalimat. Were ini adalah to be ya. To be dalam bentuk past. Ada was, ada were. Kalau kita ingat materi dasar dari kalimat, apabila kalimat itu diawali oleh kata kerja, berarti dia adalah kalimat tanya. Nah, tapi di sini, walaupun berawalan were ya, berawalan kata kerja, tapi di akhir kalimat bukan tanda tanya. Berarti ini bukan sebuah pertanyaan ya. Nah, maka cara menjawabnya bagaimana? Ini adalah salah satu ciri juga kalimat yang mengalami inversi ya. Nah, maka pilih pilihan jawaban yang berupa subjek. Itu ya. Nah, jadi karena ini sudah diawali oleh were, maka pilih pilihan jawaban yang berupa subjek, bukan kata kerja plus subjek ya. Karena sudah ada kata kerja were ini, jadi pilih langsung pilihan jawaban yang berupa subjek. Maka kalau kita lihat A, B, C, D, jawabannya yaitu C. Ya, the rain ini adalah subjek ya. Were ini sebagai kata kerjanya. Nah, sebetulnya tidak hanya were, ada 3 ya, yaitu were, kemudian had, dan should. Itu jadi diingat ya, were, had, dan should. Nah, dan ini sudah ada materinya pada video saya yang membahas tentang inverted subject and verb ya. Oke lah, jadi nomor 4 ini triknya ya, apabila ada soal yang kalimatnya berawalan were ya, tidak ada was ya, karena ini berasal dari conditional sentence sebetulnya ya, tapi kita tidak membahas itu secara detail. Nah, tapi langsung pada pemakaiannya ya. Nah, asalnya memang dari conditional sentence. Nah, pemakaiannya pokoknya kalau ada were di depan kalimat seperti ini diikuti oleh gap dan dia bukan berupa pertanyaan, berarti ini adalah bentuk inversi. Cara menjawabnya pilih pilihan jawaban yang berupa subjek. Oke. Right. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, ini ada kalimat yang berawalan had. Ini satu grup dengan yang berawalan were tadi itu ya. Oke. Nah, karena dia berawalan had, maka polanya sama, yaitu pilih pilihan jawaban yang diikuti oleh subjek. Mana? Yaitu yang A. Oke, B bukan subjek, C bukan subjek, D bukan subjek. Begitu ya. Nah, alright. Gampang ya. Nah, jadi ada were, ada had, ada should. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6. Ada kalimat yang berawalan here. Umumnya ada 2, yaitu here dan there. Nah, itu juga ciri dari kalimat yang mengalami inversi ya. Nah, di sini contohnya dengan menggunakan here. Apabila ada kalimat yang berawalan here atau there, ya kadang-kadang juga ada nowhere itu ya. Nah, tapi yang paling sering adalah here dan there. Maka pilih pilihan jawaban
yang berupa kata kerja plus subjek. Nah, jadi bentuk inversi, kata kerja dulu baru subjek, gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat A, B, C, D, manakah yang berpola kata kerja plus subjek? Iya, yaitu yang B ya. Kata kerjanya is dan subjeknya adalah the book. Oke, nah jadi ini contoh ya 6 contoh soal kalimat ya yang mengandung inverted subject and verb. Dan cara menjawabnya seperti yang sudah kita pelajari barusan. Ini bisa menjadi trik yang sangat membantu teman-teman untuk menjawab dengan lebih akurat dan lebih cepat ya, sehingga bisa menghemat waktu. Ya, kalau ada yang masih belum dipahami atau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya.